Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Choi Trader. Kali ini kita akan membahas saham-saham menarik untuk perdagangan esok 20 Januari 2025. Disclaimer, apa yang disampaikan di sini hanyalah edukasi dan informasi umum yang juga sudah Sobat Trader ketahui semua. Maka lakukan analisa ulang sebelum melakukan transaksi jual beli emiten-emiten yang dibahas di sini. Sudah kita pilihkan beberapa watchlist untuk perdagangan esok 20 Januari 2025, mulai dari Ailis, Agro Yasa Lestari. Mari kita lihat teknikal dari Ailis terlebih dahulu. Setelah beberapa waktu sebelumnya konsolidasi di bawah, kemudian digoreng sampai 5 hari, bahkan sempat suspend. Di hari kelimanya atau di hari keempat saat market berjalan tanggal 30 Desember di markup, kemudian dibanting koreksi sudah buat jualan. RSI stokastik sudah sampai ke oversold. Ada akumulasi bandar pada perdagangan 17 tanggal 17 Januari 2025 ada akumulasi oleh YP. Kita lihat gross. YP ada masuk 74.000 lot, sudah keluar 27.000 lot. Masih punya lumayan. XA masuk dan belum tampak keluar. Kita lihat netnya. Ya, netnya cukup menarik. XA 25.000 lot, masih punya barang cukup banyak, belum tampak jualan. YP baru jualan sedikit, belum ada 50% dari pembeliannya, sehingga ada potensi untuk AILS akan ramai pada perdagangan 20 Januari 2025. Volume pada transaksi 17 Januari cukup bagus. Dengan technical pada perdagangan 16 Januari terbentuk candle doji. Jika berhasil breakout 106 high pada tanggal 16 Januari, maka potensi AILS akan bisa ke 110 pas di MA20-nya. Ada offset 5%, lumayan. Mari kita buat counter demand untuk AILS dengan support di low dari candle doji 96. AILS support 96, support dekat di level psikologi 100, kita buat agak jauh. Resisten pas di MA20 di level harga 110. Pas di TP2 dari AILS 110. Kemudian watchlist berikutnya ada Barito Pacific. Untuk AILS tidak perlu kita lihat Broksum lebih jauh karena memang sudah koreksi cukup dalam. Lalu kita lihat BRPT. Barito Pacific pada perdagangan 17 Januari 2025 terkoreksi 1,57%, sempat menguat sampai ke 965, namun koreksi akhirnya pada saat closing. Secara benchmark tanggal 17 Januari ada normal distribusi. Setelah terjadi markup pada perdagangan 13 Januari, di markup untuk trader-trader yang lain bisa jualan. Pada perdagangan 11 Januari, MG ada masuk, YPXLPD, yang keluar CP, CC, BB, AK. Yang menarik adalah jika kita lihat lebih dalam, Broksum atau bandarmologi dari tanggal 23 Desember. Kita lihat dari tanggal 23 Desember, BRPT ini ada tanpa akumulasi oleh DP, YU, ZP. DP average price di 951, YU 950, ZP 959. Sedangkan BK, YP, PDAK sudah jualan. Price pada perdagangan 17 Januari sangat dekat dengan last price top buyer DP, YU, ZP. Dan ini pas di MA20 yang sebelumnya berhasil di breakout MA20-nya kemudian menguat. Secara teknikal MA20 yang sudah golden cross dengan MA50 menandakan pembalikan arah dari downtrend BRPT menuju uptrend, sehingga ada potensi koreksi ke 940 ke 920 ini akan menjadi area buy yang menarik untuk BRPT. Mari kita carikan support BRPT
Kita berikan toleransi sampai ke 900. Ya. Pas di EMA 50 semoga tetap bertahan di 900. Jika ada koreksi-koreksi dekat 900 bisa buy on weakness BRPT karena kondisinya tampak membalikkan arah low, higher low, higher low. Semoga nanti bisa membentuk higher low di sini dan bisa kembali menguat ke 1000 bahkan bisa kembali menguat ke 1100. Barito Pacific support di 900. Resisten terdekat ada di 1000. Watchlist berikutnya ada BSML. BSML. Bintang Samudra Mandiri Lines pada perdagangan 17 Januari terkoreksi 2,05%. Secara bandarmologi dari tanggal 23 ada akumulasi, kita lihat tanggal 17-nya saja terlebih dahulu. Tanggal 17. Tanggal 17-nya netral, yang keluar AZ CCBK, yang masuk YU YPXL. Mungkin crossingan ini. Jika kita lihat dari perdagangan 13 November saat BSML menguat. 13 November tampak akumulasi yang cukup besar oleh CP BKAK ZP, strong uptrend, MA 20 golden cross MA 50, MA 20 golden cross MA 200, MA 50 golden cross MA 200, pertanda strong uptrend, berhasil breakout dengan pola ascending triangle. Di sini kita gambarkan breakout pola ascending triangle di sini, ya. Pada perdagangan 13 Januari breakout pola ascending triangle, kemudian menguat. Maka jika ada koreksi ke dekat 136, bisa untuk spekulasi buy dari BSML. RSI stokastik menunjukkan dead cross dan rawan terkoreksi ke 136. Supportnya masih ada cukup lumayan, sehingga jika ada koreksi ke 136 silahkan untuk spekulasi buy. Kita buatkan trading plan untuk saat ini, namun kemungkinan tidak langsung jalan karena akan ada koreksi ke 136 terlebih dahulu, lalu kemudian baru menguat. Silahkan cari area entry-nya. Dengan support kita berikan toleransi sampai ke 130 atau di 135 pas di MA 20-nya. Ya. BSML sebenarnya belum masuk area buy, namun karena sudah masuk watchlist kita coba buatkan trading plan-nya saja. Kalau dekat-dekat ke 135 silahkan sobat trader untuk kembali memantau BSML karena dalam kondisi strong uptrend dan akumulasinya cukup bagus. Akumulasinya cukup bagus dari 13 November. Ini average price CPBK cukup bawah 121, 123, 118. Sehingga wajar jika ada koreksi ke 125. Bisa jadi mereka akan akumulasi lagi dan harganya akan diangkat lagi. Semoga jika terkoreksi ke sini, sobat trader spekulasi buy, kemudian akan ada pantulan. Lalu DSNG. Dharma Satya Nusantara. Pada perdagangan 17 Januari terkoreksi cukup dalam. Melemah 8,22%. Untuk bandarmologi tanggal 17 Januari, mari kita lihat tanggal 17, normal distribusi oleh ODTPNI yang masuk CC KIAK BK. DSNG baru saja breakout EMA 20 pada perdagangan 13 Januari, mencoba untuk breakout EMA 50, tampaknya belum mampu menguat lanjut. Lalu kembali terkoreksi cukup dalam tanggal 17 Januari dengan volume yang kecil, Saat ini sedang dekat di support 975, MA 20 di 980. Lalu pada perdagangan 17 Januari ada di 990. Sehingga jika ada koreksi ke dekat-dekat 980, 975,
Pantau-pantau saja, jika mau bertahan di atas itu maka silahkan untuk spekulasi buy dari DSNG. Kita coba lihat dengan time frame weekly ya. Time frame weekly-nya masih menarik ya. Masih menarik, masih berada di atas 550, masih dalam kondisi uptrend. Menarik untuk spekulasi buy DSNG pada saat ini. Semoga komoditas CPO juga bisa kembali mencetak ATH-nya dan bisa memberikan sentimen di saham-saham CPO, salah satunya DSNG. DSNG kita masukkan trading plan dengan support di 975. Jika ada koreksi ke 975, silakan spekulasi buy. Semoga bertahan di atas 975 dan segera kembali menguat ke 1100-an. Resisten ada di 1060. 1060 menjadi resisten terdekat dari DSNG. Kemudian Fire, Alpha Energy Investama. Alpha Energy Investama pada perdagangan 17 Januari terkoreksi 1,12%. Secara fundamentologi menarik karena ada akumulasi yang besar oleh SQ GR. SQ yang cukup besar, akumulasi 14.000 lot dari XL, CC, AG, LG. Ini jualan ke SQ. SQ yang nampung barang cukup banyak. Karena ada akumulasi yang cukup bagus oleh SQ dan kita lihat growth-nya tampak belum jualan ya, 14.000 lot masih dia pegang sampai akhir sesi, sehingga ada potensi untuk penguatan lanjut dari Fire setelah beberapa waktu sebelumnya di perdagangan 8 Januari ini terjadi pom-pom markup sampai ke 103. Saat ini belum ada tanda-tanda bahwa akan ada kenaikan cepat, maka ini saatnya untuk nabung, bisa cicil pelan-pelan bareng SQ. Semoga nanti akan segera ada lompatan seperti pada perdagangan 8 Januari 2025. Support terdekat ada di 85 ya. Last price di 88 sangat dekat dengan support. Silahkan buy on weakness untuk Fire. Kita buatkan trading plan untuk Fire dengan support Fire ada di 85. Resisten di MA 294. Silahkan dianalisa ulang kalau tertarik untuk spekulasi buy di Fire. Kita coba lihat fundamentologi dari tanggal 27. Dari tanggal 27. Biasa, maaf. 27 Desember. Ini 27. Ya, 27 Desember. Di sini normal akumulasi. GR SQ. GR average price di 90, SQ di average price 91 dan SQ baru masuk banyak kemarin. Kemarin 17 Januari SQ akumulasi 15.000 lot, berarti sebelumnya punya 3.000-an lot sehingga totalnya 18.000 lot. Yang keluar MCCP kakak, menarik untuk Fire. Silahkan akumulasi pelan-pelan. Nanti kalau ada lompatan tinggal take profit. Kemudian GDST, Gunawan Dianjaya Steel. GDST pada perdagangan 17 Januari tampak menguat dari harga sebelumnya 1,08%. Namun sebenarnya ini open sama dengan closing ya. Opennya 94, closing di 94. Secara fundamentologi tanggal 17 ada akumulasi oleh EP, YP, CD yang keluar NI, AZ, KK, DR. Setelah beberapa waktu sebelumnya ada penguatan cukup tinggi lalu koreksi. Ini sudah mulai sideways di bawah dan semoga sudah tertahan koreksinya dengan support di 90. Last price di 94, jika ada koreksi ke 90 silakan untuk spekulasi buy. Belum mampu menembus 520, masih tahan di resisten 520. RSI-nya juga baru saja dead cross. Meskipun begitu sangat menarik jika sobat trader dapat di sekitar 90. Kita coba lihat fundamentologi dari tanggal 19 Desember. 19 Desember normal distribusi yang punya barang cukup banyak CC, PD, YJ. Yang keluar KK, YP, XL. 11.000 lot, 11.000 lot.
Cukup menarik untuk GDST sebenarnya, namun bandarmologinya biasa saja kalau dari waktu lama, sehingga belum tentu akan segera ada penguatan lanjutan. Yang jelas kalau mau buy on weakness ini menjadi opsi yang cukup bagus. Dengan support di 90. GDST seperti 90, resisten di level psikologis 100. Kemudian emiten yang menarik untuk perdagangan esok ada Garuda Food. Garuda Food pada perdagangan 17 Januari menguat 4,08% disertai dengan akumulasi kalau dilihat dari tanggal 19 Desember ada di sini. 19 Desember tanpa ada akumulasi besar oleh PDOD AR yang keluar PC ANI-YP. PD average price di 401 sangat dekat dengan last price. Kita lihat tanggal 17-nya saja. Tanggal 17-nya netral, ada OD, PG, AR, PO yang keluar PS, YB, SH, DU. Menarik untuk good, namun karakternya cukup sideways ya. Semoga berhasil breakout 420. Jika berhasil breakout 420, maka akan ada potensi menguat ke 440 ke 460. Jika dapat 388 sebenarnya menarik. Kalau tidak berani spekulasi buy di sini karena sangat dekat dengan resist ya tidak apa-apa. Atur-atur saja area entry-nya dekat 398 sebenarnya menarik untuk good. Good 388 supportnya resisten ada di kita lihat resisten di sini 436 434. Silakan dianalisa ulang kalau tertarik untuk spekulasi buy di good. Lalu emiten berikutnya yang cukup menarik adalah GoTo, Gojek Tokopedia. GoTo pada perdagangan 17 Januari menguat 5%, open low di harga 80, kemudian closing di harga 84. Secara bandarmologi tanggal 17 Januari ternyata normal distribusi yang keluar TPXLSG yang masuk ZPBB SSMG. Foreign ada masuk 51 miliar. Volume transaksi pada perdagangan 17 Januari cukup bagus, menandakan minat buyer yang cukup besar di Gojek Tokopedia dan tampak ada pola breakout pattern penan ya. Tampak pola breakout pattern penan pada perdagangan 17 Januari disertai dengan volume cukup bagus sehingga ada potensi untuk GoTo melanjutkan kenaikan ke 100. Selamat bagi sobat yang sudah akumulasi ketika koreksi di sini dan masih hold sampai saat ini. Sudah floating profit lumayan, padahal sebenarnya kita tunggu-tunggu lagi koreksi ke 75 ke 70. Namun ternyata cukup kuat bayarnya sehingga akumulasinya di atas, kemudian berhasil breakout pattern penan. Ada potensi untuk penguatan lanjutan GoTo dengan support terdekat ada di 77. Resisten ada di resisten psikologis 90. Ya, silahkan diatur area entry-nya kalau sobat trader masih tertarik dan yakin bahwa GoTo akan pulih untuk tahun 2025 ini. Mengingat beberapa emiten sektor teknologi yang lain juga cukup aktif belakangan ini, termasuk salah satunya Wifi yang sempat beberapa kali auto reject ke atas. Watch list berikutnya untuk perdagangan esok ada Hajj. RC Buana Travelindo pada perdagangan 11 Januari menguat 4,31%. Secara metodologinya ada akumulasi oleh YP BGXL yang keluar CC KKAZ. Jika kita lihat open gap down pada perdagangan 11 Januari menandakan bahwa banyak yang ingin cari di harga bawah ya. Ini memang beberapa kali open gap down. Namun ini sedang dalam kondisi uptrend. Beberapa waktu belakangan memang volume transaksi cukup kecil, meskipun begitu masih ada potensi untuk Hajj melanjutkan penguatan.
dengan support di low pada perdagangan 17 Januari 110. Kita bagian terima untuk hedge dengan support di 110. Silahkan atur cari area entry-nya kalau emang tertarik untuk spekulasi buy di hedge. Kalau tidak juga tidak apa-apa, ini hanya sebagai tambahan wawasan bagi sobat trader karena ada akumulasi yang cukup besar oleh beberapa broker YP, BEGI, XL tanggal 17 Januari. Jika kita lihat hedge dari sini 11 Desember. Coba kita lihat hedge dari 11 Desember. Masih ada akumulasi oleh BEGI. BEGI yang punya barang cukup banyak 710.000 lot. Average price di 106, AZ di 129, floating loss. BEGI yang cukup mendominasi memang BEGI yang masuk yang jualan YP. Kemudian Indo, Royal Indo Investa Wijaya. Indo pada perdagangan 17 Januari melemah 3,39% secara bantermologi tanggal 17 kita lihat. Tanggal 17 ada akumulasi cukup besar oleh EP, PDRF. EP akumulasi 49.000 lot yang keluar PS, PCIL. Kita lihat EP 49.000 lot apakah grossnya bagus? Ya, EP menarik karena melakukan pembelian 50.000 lot dan masih punya 49.000 lot, berarti hanya jualan kurang lebih 1000-an lot sehingga masih punya barang cukup banyak dan potensi EP untuk masih akan menggoreng saham ini. Kita lihat dari tanggal 16 netnya EP 45.000 lot. Kondisinya cukup bagus ya, teknikalnya cukup bagus. Low, high low, high low, high low, high low. Semoga bertahan di EMA 20 dan akan ada penguatan lanjutan untuk Indo. Dengan support terdekat ada di sini 108. Kita masukkan trading plan untuk Indo dengan support di 108. Resisten ada di 120. Lalu emiten berikutnya yang mungkin menarik untuk perdagangan esok ada KF. KF, Kimia Farma. Pada perdagangan 17 Januari open gap up, kemudian di bawah turun. Ya, high di 650. Secara bantermologi dari tanggal 16 sampai tanggal 17 ada akumulasi oleh OD di area ini. Kita lihat dari tanggal 14 masih ada akumulasi memang di ROD CC. Kalau hanya tanggal 17-nya DR terus akumulasi, DR OD namanya terus akumulasi sehingga average mereka cukup bagus dan menjadi top buyer. KF supportnya saat ini 600, semoga tetap bertahan di 600. Cukup dekat dengan support, silahkan jika KF mau bertahan di atas 600 untuk spekulasi buy KF Kimia Farma. KF support di 600 dengan resisten KF ada di 680. Lalu kita lihat emiten yang lain, KARW, FCA. Jika sobat trader bisa spekulasi buy KRW di FCA, maka ini sebenarnya menarik. Meskipun belum tambah akan digoreng lagi, belum ada kabar-kabar lagi ya. Setelah menguat koreksi, terus-menerus ada di FCA, namun tampaknya ini terus-menerus mendatangkan profit bagi retail-retail yang bisa memanfaatkan kondisi FCA-nya, maka ini sangat bisa profit maksimal. Nah, pada perdagangan 17 Januari dengan kondisi FCA-nya ARA 9,55%,
Dan ada akumulasi yang cukup bagus oleh MG, YP, CPDR yang keluar XL, AZ, XC. Ya, retail yang keluar. Sehingga kalau sobat trader ingin spekulasi buy di KRW dan tertarik untuk bisa trading di emiten-emiten yang high risk seperti ini, silahkan untuk spekulasi buy KRW. Kita coba buat kita terima untuk KRW. Meskipun dengan kondisi FCA-nya belum tentu sobat trader bisa spekulasi buy jika arah. Namun kalau di ARB kan ke level 960 ke 900, semoga mau bertahan di situ dan bisa kemudian menguat lagi. Beberapa waktu terakhir volume transaksi mulai besar, menandakan tanpa ada akumulasi. Meskipun secara bandar volume memang belum begitu tanpa akumulasi, baru tanpa ada akumulasi tanggal 11 Januari oleh MG ini cukup besar, 5.000 lot. Kalau yakin bahwa KRW akan mampu melanjutkan penguatan, silahkan. Kalau tidak, ya tidak perlu spekulasi buy. Supportnya di 960. Resisten di 1150. Karena kondisinya FCA, maka pilihannya ARA atau ARB ya. Jarang kalau emiten seperti ini closingnya hanya berada di tengah-tengah. Ya intinya kalau nggak ARA ya ARB. Namun kalau ARB dan sobat trader bisa spekulasi buy di emiten FCA ini sebenarnya menarik. Selama yang akumulasi pada tanggal 11 Januari yaitu MG tidak distribusi dalam jumlah besar. Karena jika MG distribusi dalam jumlah besar, ya bisa turun lagi KRW. Kemudian KSIX. KSIX Kantanix Supra International. Sejak setelah IPO sudah turun cukup dalam. Pada tanggal 17 Januari terkoreksi 6,25% dari last price di tanggal 16 Januari. Namun tanggal 17 Januari ada akumulasi oleh GR, PD, SG, BQ yang keluar XL, AT, CPNI. Kita lihat gross. GR, PD apakah benar-benar akumulasi atau hanya copet-copet? GR 9.000 lot, PD 19.000 lot. PD yang sudah jualan. Kalau kita lihat GR tampaknya cukup serius di KSIX karena akumulasinya lumayan dari 9.000 netnya 8.500. Berarti hanya jualan sedikit untuk GR. Nah, yang perlu kita lihat juga dari IPO tanggal 8. Kita tarik sampai tanggal 8 bandarmologi KSIX. Netnya ada PD XLCC yang average price-nya cukup tinggi. Yang sudah keluar MG, IN, AISA. GR ada di seller. Jika kita lihat dari tanggal 8 Januari tampak GR ada di net sell. Kita lihat tanggal 16 GR masih tampak net sell cukup besar. Tanggal 15 ya. Tampaknya hanya tektokan ini karena mengecil. Mengecil di sini ada pembelian berarti GR di tanggal 15 di sini. Kemudian tanggal 16-nya menguat ya. Kita lihat bandarmologi tanggal 15. Kita lihat bandarmologi tanggal 15. Ya, GR ada masuk namun yang besar PD. PD, AT, RO masuk pada tanggal 16-nya menguat. Tanggal 16-nya yang terjadi kita lihat satu persatu. GR jualan, RO jualan, SQ jualan, yang masuk YB, XL, PD. Jualan di harga atas menguat cukup tinggi. Kita lihat gross. YP, XL, PD. Yang membuat KSI yang menarik sebenarnya tanggal 11 Januari tercatat
ada akumulasi. Meskipun akumulasinya jika kita lihat lebih dalam, belum benar-benar akumulasi yang menandakan akumulasi serius dan akan penguatan lanjutan. Maka jika ada koreksi ke dekat 254 bisa dipantau. Pada perdagangan 17 Januari terkoreksi sampai ke 300. Jika kembali terkoreksi ke 254, menarik, ini semoga menjadi bottom dari KSIX. Tampak bandar volume ada masuk, foreign juga ada masuk. Kita lihat dengan Fibonacci retracement untuk KSIX. Jika kita lihat ini sini kepentok, kemudian koreksi. Nah, semoga bertahan di sini nanti bisa kembali ke sini ke 340-an untuk KSIX. Kita lihat dengan time frame 1 jam. Dengan time frame 1 jam, semoga tidak breakdown 254 dan berharap berhasil breakout sini 350. Jika berhasil breakout 350, maka potensi reversal dari KSIX akan segera terjadi ya. Dari IPO juga kurang menarik sebenarnya, namun coba kita buat yang tadi kemarin dengan support kita buat di sini 260. Resisten ada di 320. Resisten minor. Kemudian emiten berikutnya ada MCOR. Bank Cina Construction. Setelah beberapa waktu sebelumnya ada penguatan-penguatan cukup tinggi pada perdagangan 17 Januari ada akumulasi yang cukup bagus oleh CPYPXA, CP 2000 lot yang keluar PDXC DRIH. Beberapa waktu terakhir sideways, RSI overbook. Dengan kondisi sideways dan overbook sebenarnya kurang menarik untuk MCOR. Namun ini sangat berada di area supply dengan support di 70. Selama bertahan di atas 70, maka sobat trader menarik untuk bisa spekulasi buy di MCOR. Namanya ini hanya untuk trading singkat, namun ada akumulasi yang cukup bagus ini, semoga pertanda baik. Kita lihat dari tanggal 10 Januari. Apakah punya barang cukup banyak? Dari tanggal 10 Januari yang masuk cukup banyak XL, RFSQ, yang keluar YPCPAK ini keluar secara keseluruhan. Namun tanggal 17-nya ada masuk. Nah, karena dia mulai ada masuk, berarti mulai ada sesuatu yang menarik di MCOR. Kita masukkan trading plan untuk MCOR. Dengan support di 70. Pergerakannya tidak begitu volatil, maka buy on weakness adalah pilihan yang utama. Untuk sobat trader yang tertarik untuk spekulasi buy di MCOR, resisten di 77 atau 78. Kemudian watchlist berikutnya adalah EMPO. EMPO, Mega Power Makmur pada perdagangan 11 Januari. Harga tidak kemana-mana sama dengan sebelumnya, sideways di atas. Namun secara fundamentologi ada akumulasi dari tanggal 10. Dari tanggal 10 di sini. Tanggal 10 di sini ada akumulasi oleh BRCCXL yang punya barang cukup banyak. Jika kita lihat hanya tanggal 17 Januari ada akumulasi juga BR. Menarik. Kita lihat tanggal 13 ini yang angkat siapa? Tanggal 13 biasanya YP ikutan. Namun jika BR ikutan dan naik menarik. Tanggal 13 gross. BR tidak kelihatan malahan. Di sini BR tidak kelihatan. Kita lihat tanggal 14. Tanggal 14 juga tidak kelihatan. Tampaknya hanya akumulasi biasa saja untuk BR ini. Karena tidak ada
pergerakan dari BR ya. BR tidak ada pergerakan saat menguat cukup kencang di 13, tidak ada pergerakan tanggal 14 saat turun cukup dalam di EMPO. Meskipun begitu, akumulasi dari BR tanggal 17 ini sebenarnya menarik. Semoga akan segera ada penguatan tanggal 17. Ya, ini dapat barang dari CCXA PDXC. Dengan support 95 kita masukkan terminal untuk EMPO. Supportnya cukup jauh, atur saja area entry-nya. Ini menarik karena kita coba ukur selain dengan terminologi, kita lihat Fibonacci retracement-nya. Ya, Fibonacci retracement menunjukkan sudah koreksi cukup dalam. Ini jika ukur dari sini, jika kita ukur dari sini, ya sudah sampai 7860. Maka menarik untuk sobat trader yang ingin spekulasi buy di EMPO. Kita masukkan trading plan EMPO. Supportnya kita buat agak jauh di 95. Resisten 110. Maka cari area entry-nya saja jika sobat trader ingin tertarik spekulasi buy di EMPO. Kemudian PANI, Pantai Indah Kapuk 2. Sudah kita bahas sekilas di video sebelumnya dan dengan pembahasan itu kita simpulkan bahwa PANI ini menarik karena sangat dekat dengan support di 15.050. Setelah beberapa sebelumnya koreksi ke sini kemudian menguat dan pada perdagangan 16 Januari sempat sampai terkoreksi ke 15.175, sudah dekat dengan 15.050. Kemudian ada penguatan dengan time frame 1 jam lebih tampak jelas bahwa sudah mulai konsolidasi ya. Ini breakdown 520 koreksi mencoba menguat koreksi, mencoba breakout 520 koreksi. Ini jika berhasil breakout 520 maka akan ada potensi kembali menguat untuk Pantai Indah Kapuk 2. Apalagi ada akumulasi cukup bagus dan tampak asing ada masuk. Nih, bandar volumenya cukup bagus. Foreign ada masuk 23 miliar pada perdagangan 17 Januari 2024. Kita masukkan trading plan untuk PANI dengan support di 15.000. Ada range yang cukup jauh 4,3%, maka tawar-tawar saja jika ingin spekulasi buy di PANI. Resisten di 16.500. Lalu emiten berikutnya yang cukup menarik untuk perdagangan esok ada Port. Port pada perdagangan 17 Januari sempat menguat sampai ke 1085 cukup tinggi, namun kemudian closing di bawah turun. Closing di 915. Meskipun begitu tampak ada akumulasi cukup bagus oleh AIZP. AI 1000 lot 1200, ZP 1100. Kita lihat grossnya. Ya, ini yang terjadi AIZP secara gross mereka serius akumulasi, belum jualan. AI masuk 1200 dan masih punya 1200, ZP masuk 1100 dan masih punya 1100. Nah, kita lihat dari tanggal 10 Januari. 10 Januari net. Jika kita lihat netnya, AI punya 2200 slot, ZP punya 1300 slot. Konsisten akumulasi AI dan ZP. Namun average mereka cukup atas sehingga jika sobat trader tertarik untuk spekulasi buy Port, pantau-pantau saja di dekat sini. Karena ini area stokastik juga sudah mengarah ke atas, sudah hampir overbought. Meskipun begitu, penguatan lanjutan juga mungkin. Namun tetap pantau area entry-nya ya, jangan terlalu ketinggian. Kalau dapat di harga murah, kenapa harus beli di harga mahal? Namun kalau beli di harga mahal dan bisa mendapatkan profit yang makin tinggi, karena bisa dapat barang dalam waktu cepat dan tiba-tiba akan naik cepat, maka juga silahkan untuk spekulasi buy di last price. Yang jelas kita buat yang terima untuk Port. Ini juga sebelumnya sudah kita buat yang terima dan hit TP. Semoga ini juga bisa kembali hit TP dengan support di 800. Resisten dari Port ada di 9, high-nya
1000, 980, 1000. 980. Kemudian watchlist berikutnya untuk perdagangan esok ada Raja, Rukun Raharja. Selamat bagi sobat yang sudah spekulasi buy kemarin. Kita mention saat Raja di 3550. Ini masih menarik. Kita coba ukur kalau sampai ke 3500 apakah bisa 5%. Dari last price ke sini. Ke sini 4,97%. Masih ada upside lumayan dari 3620. Maka jika ada koreksi ke dekat 3510 menarik untuk sobat trader bisa spekulasi buy di Raja. RSI sudah golden close, bertanda akan ada penguatan lanjutan, maka menarik untuk sobat trader ingin spekulasi buy di Raja. Akumulasi juga cukup bagus, tanggal 17 kita lihat 17. Ya, akumulasi cukup bagus oleh AKBB SSMG. Foreign kembali masuk 43 miliar. Dan tampak di sini bandar volumenya terus akumulasi. Ini sudah sepakat antara bandar lokal dan bandar foreign. Sehingga hanya tinggal menunggu waktu saja ini ke 3600. Dan potensi akan bisa segera berikut 3600 all time high lagi untuk Raja. Resisten support di 3400. 3400, resisten di 3800. Kemudian watchlist berikutnya untuk perdagangan esok ada SNLK. SNLK pada perdagangan 17 Januari menguat 1,67%. Disertai dengan akumulasi yang cukup bagus oleh MG IHFS ada masuk, yang keluar PSZRIN. Kita lihat MG apakah masuk sudah jualan. Cross MG ya masuk sudah jualan 4.400 lot, namun ini masih menarik bertahan di atas support 550. Ini koreksi ke 550 menguat, koreksi ke 550 menguat. Semoga tetap bertahan di sini dan bisa kembali uptrend untuk SNLK. Kita masukkan trading plan cukup jauh dengan support, namun tetap akan menarik untuk jangka menengah bisa kembali uptrend. Semoga saja secara teknikalnya seperti itu. Support 550. Silahkan atur cari area entry-nya karena ini emiten yang cukup volatil, bisa tiba-tiba dibanting. Resisten di 650. Nih, dibanting, ini juga dibanting. Sebelum ada kenaikan cepat, lebih baik kita akumulasi pelan-pelan. Nanti ketika ada kenaikan cepat, tinggal waktunya take profit. Kemudian kita lihat niche terlebih dahulu apakah menarik untuk kita buatnya trading plan. Setelah belum mampu breakout resisten di 130, kemudian niche terkoreksi. Kita lihat net pada perdagangan 17 ada akumulasi HP 31.000 lot, ZP 11.000 lot. Kita lihat HP apakah sudah jualan. Ya. HP belum jualan, AK sudah jualan, ZP belum jualan begitu banyak, KK belum jualan begitu banyak. Menarik untuk TINS pada perdagangan 20 Januari 2025. Bertahan di EMA 200 kemudian menguat. Supportnya saat ini ada di sini 1045. TINS 1045. Semoga tetap bertahan di atas 1045 dan segera hit TP2 dengan resisten di 1130. Di mana beberapa waktu sebelumnya belum mau menembus 130. Ini menguat, belum mau menembus, koreksi. Ini belum sampai 130 kemudian koreksi. Atur saja area entry-nya untuk sobat yang ingin spekulasi buy di TINS. Kemudian Toba, TBS energi utama sudah kita bahas juga di pembahasan video sebelumnya. Namun karena ini menarik,
maka ini bisa juga kita masukkan trading plan untuk perdagangan 20 Januari 2025. Kita lihat gross, AK, KK, AK 19.000 lot, KK 15.000 lot. Kita lihat netnya, AK, KK masih akumulasi cukup besar. Ya, secara bandar tertutupnya juga ada akumulasi yang cukup bagus oleh AK, KK, KI yang keluar LG, PD, CC. Semoga tetap bertahan di atas support 376, 380 ya. Ini jika berhasil breakout, maka breakout candle doji dan potensi akan kembali menguat ke 420. Semoga saja skenario-nya akan seperti itu untuk TBS energi utama. Yang jelas 380, 376 jangan sampai jebol untuk Toba. Jika jebol akan membentuk lower low dan potensi akan lanjut koreksi. Support 376. Dengan resisten terdekat di sini 410. 410. Kemudian emiten berikutnya yang menarik ada TPIA. Ya, TPIA grup Pak PP yang belum jalan bisa dipertimbangkan untuk sobat trader ingin spekulasi buy di TPIA. Menarik pada perdagangan 17 Januari terkoreksi, namun volumenya cukup kecil. Ya, volume cukup kecil menandakan bahwa tidak ada seller yang cukup masif di TPIA, yang bisa berarti bahwa sellernya sudah habis, meskipun secara bendermologi tampak big distribusi oleh HP ZPTP yang masuk CC BKAKYU. Jika kita lihat foreign flow, 2 hari terakhir ada masuk, tanggal 16 Januari asing ada masuk 7 miliaran, pada perdagangan 17 Januari asing ada masuk 5,4 miliar. Maka peluang TPIA untuk masih akan lanjut kenaikan ini juga cukup besar. Selama bertahan di atas 6.600, selama bertahan di atas 6325. Jika kita lihat bendermologi dari tanggal 25 November, coba kita lihat dari tanggal 25 November. Netral big distribusi yang punya barang cukup banyak KZ, DP, XCRX dengan efek plus di 7300, 7125, 7215, 7505 ya, kurang lebih seperti ini. Untuk TPIA tidak ada yang berarti memang. Jika ini akumulasi cukup bagus, sebenarnya akan lebih meyakinkan kita bahwa TPIA akan bisa kembali menguat ke 9.000, bisa kembali menguat ke 10.000. Namun belum tentu ini bandarnya juga akan langsung menggerakkan harga dari TPIA. Meskipun TPIA juga ada sentimen IPO, nyatanya hype-nya tidak begitu bagus di TPIA sehingga harganya belum ada kenaikan yang cukup signifikan. Support kita buat di 6.600. TPIA 6.600, resisten di 7.000. Resisten di 7.100, kita buat 7.100. Kemudian emiten berikutnya yang ingin kita bahas adalah truk. Truk pada perdagangan 17 Januari menguat tipis 1,68%, sempat menguat cukup tinggi, namun kemudian closing di bawah turun. Ada akumulasi juga di tanggal 17 oleh DRINPS yang keluar XLAZYB. Kita lihat grossnya. Grossnya cukup bagus. DRCC belum jualan cukup banyak. Tampak bahwa mereka memang sedang akumulasi. Dengan kondisi truk saat ini yang sudah dalam kondisi uptrend, ya, semoga lebih mudah dianalisa dengan teknikal, yang mana pada saat ini truk supportnya ada di sini 88an, 88, 89, kita buat di 90. 90 ya, support terdekat di 90.
Untuk truk. Untuk truk dengan resisten ada di 100. Ini support 90, resisten di 100. Silahkan atur area antrinya karena harganya tanggung. Lalu Fern. Fern pada perdagangan 17 Januari terkoreksi dengan volume yang cukup kecil. Ada bandar masuk, asing keluar 52 juta. Kita lihat net. Ya, ada akumulasi PD XLAZ yang keluar CCXA BG. MG masuk lumayan 5,4 ribu lot, 5.400 lot. Kita lihat gross, ya sudah masuk, sudah jualan MG, YP sudah masuk, sudah jualan, XL sudah masuk, sudah jualan. Tidak ada yang begitu menarik kalau melihat bandarmologi dari Fern. Namun ini karena sangat dekat dengan support, menarik untuk sobat trader bisa spekulasi buy. Volumenya juga cukup bagus. Semoga ini tanda-tanda membalikkan arah dari Fern. Low, higher low, higher low. Supportnya kita buat sama di sini. Fern dengan support di 125. Resisten di 140. Selanjutnya WIRG, WIR Asia. Pada perdagangan 17 Januari 2005 menguat cukup tinggi, open gap up ya. Dari last price menguat 5,21%, namun ini menguat 10% sampai ke hacknya di 106. Secara bandarmologi tanggal 17 Januari ada akumulasi yang cukup besar oleh EP 660.000 lot yang keluar TP SA AK XA. Menarik karena akumulasi yang besar oleh EP. Mari kita lihat bandarmologi dari tanggal 13 atau dari sini 10. Ya, dari tanggal 10 tanggal sini. Yang punya barang cukup banyak memang EP. EP punya 2 juta lot. Wow. Punya banyak ternyata EP ini. Average price EP ada di 90. Padahal EP ini akumulasi di atas. Ada akumulasi di atas, namun dia masih punya average price cukup bawah. PD 95, KI 92. Namun bisa jadi juga ini crossingan dengan TP. Jangan terkecoh. Yang jelas ini semua sudah floating profit. Jika perdagangan 20 Januari mampu breakout 105, maka ada potensi ke 110. Namun jika tidak, ini rawan terkoreksi karena open gap up-nya ini tampak seperti markup ya. Tampak seperti markup, lebih baik potensi terlebih dahulu untuk WRG. Kecuali nanti ada koreksi ke 95, ke 90 dan mau bertahan, mungkin kita akan coba spekulasi buy lagi di WRG, akan kita buatkan terhimpin ulang untuk sobat trader yang tertarik entry di WRG. Itu beberapa emiten-emiten yang menarik untuk perdagangan esok yang bisa sobat trader untuk spekulasi buy di emiten tersebut dengan trading plan yang sudah Joy Trader buatkan. Tentu area supportnya bisa dipilihkan sendiri, area jalannya bisa dipilihkan sendiri, karena keputusan investasi trading ada pada sobat trader. Lakukan sesuai analisa sobat trader, sesuai dengan keyakinan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.